Pada kesempatan kali ini saya akan menguji hipotesis guna memenuhi final test mata kuliah aplikasi komputer psikologi. Jadi untuk soal yang pertama, diketahui hipotesis 0 yang berbunyi tidak ada hubungan antara sifat kepribadian hardiness dengan kesepian pada mahasiswa tahun pertama perkuliahan. Caranya yang pertama, blok semua data, kemudian copy. Lalu buka aplikasi SPSS dan data yang telah di-copy tadi di-paste. Nah, kemudian diedit di bagian variable view. Variabel pertama itu dirubah menjadi hardiness dan variabel 2 menjadi variabel kesepian. Dan untuk di bagian desimal ubah menjadi angka 0, serta di bagian measure ubah menjadi scale. Lalu tampilannya akan berubah seperti ini. Nah, untuk yang pertama kita menguji normalitas dulu. Caranya klik analyze, pilih descriptive statistik dan explore. Lalu masukkan kedua variabel tersebut ke dalam dependent list. Nah, pada bagian plots itu centang normality plot with test dan centang juga histogramnya. Lalu tunggu hasil uji statistik akan keluar di bagian output SPSS. Nah, lalu akan muncul hasil ujinya seperti ini. Ada hasil uji statistik dan histogramnya, dan juga di bawahnya itu ada hasil QQ plots-nya. Nah, pada uji normalitas, suatu variabel dapat dinyatakan terdistribusi normal apabila nilai signifikansinya di atas dari 0,05%. Sedangkan pada hasil uji ini didapat 0,200, artinya variabel ini terdistribusi dengan normal. Nah, di sini klik kanan sebanyak 2 kali, pilih elements dan show distribution curve apabila ingin melihat garis gelombang pada histogramnya. Kemudian masih menggunakan data soal pertama tadi, kita akan menguji normalitasnya. Masih menggunakan variabel hardiness dan variabel kesepian. Caranya klik analyze, compare means, dan means. Lalu masukkan variabel hardiness ke dependent list dan variabel kesepian ke independent list. Nah, di bagian options itu dicentang test for linearity, continue, oke. Dan hasilnya akan keluar di output SPSS seperti ini. Nah, cara menentukan interpretasi dari uji linearitas itu lihat pada ANOVA table di bagian linearity. Nah, seperti ini. Lalu pada uji linearitas, suatu variabel dapat dinyatakan linear apabila nilai signifikansinya di bawah 0,5%. Nah, ini dapatnya 0,000. Jadi kedua variabel dinyatakan memiliki ujian yang linear. Selanjutnya, kita akan menguji korelasi dari kedua variabel tersebut dengan cara klik analyze, correlate, dan bivariate. Nah, masukkan kedua variabel, lalu jangan lupa dicentang bagian Pearson, two-tailed, dan juga flex significant correlation. Lalu oke, dan hasilnya akan keluar di output seperti ini. Nah, didapatkan hasilnya minus 0,712. Nah, dari tabel ini didapatkan nilai R-nya yaitu minus 0,712 dan signifikansinya 0,000. Maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat hardiness seseorang, maka semakin tinggi pula tingkat kesepiannya. Hal ini berarti hipotesis 0 ditolak dan hipotesis alternatif diterima.
Selanjutnya untuk soal nomor 2, diketahui hipotesis nolnya itu tidak ada peranan sifat kepribadian hardiness terhadap kualitas pertemanan pada mahasiswa tahun pertama perkuliahan. Nah, ada dua variabel ini, variabel hardiness dan variabel pertemanan. Caranya sama seperti yang pertama tadi, di copy dulu di Excel datanya lalu di-paste di software SPS. Lalu jangan lupa diedit variabel tadi di variabel view. Ubah nama variabelnya, ubah desimalnya, dan ubah measure-nya juga. Nah, pada hipotesis yang kedua ini kita masih menggunakan cara yang sama seperti hipotesis pertama, yakni dengan cara menguji normalitas, uji linearitas, dan uji korelasi. Caranya sama seperti yang pertama tadi, yang soal nomor pertama tadi. Nah, pada hasil uji normalitas, kedua variabel mendapatkan nilai di atas 0,05%. Artinya, kedua variabel dapat dinyatakan terdistribusi dengan normal. Nilainya tadi 0,200 dan 0,14. Nah, lalu menguji linearitasnya masih dengan cara yang sama. Lalu akan keluar hasilnya di ANOVA table dan linearity-nya didapatkan nilai signifikansi 0,000. Artinya kedua variabel itu memiliki hubungan yang linear. Nah, selanjutnya uji korelasi. Nah, pada uji korelasi didapatkan nilai R-nya 0,406 dan signifikansinya 0,000. Maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat hardiness seseorang, maka semakin tinggi pula tingkat kualitas pertemanannya. Dengan ini berarti hipotesis 0 ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Lalu uji regresi linear sederhana. Caranya klik analyze, regression, dan linear. Lalu masukkan variabel hardiness ke independen, kualitas pertemanan ke dependen. Pada bagian statistik itu dicentang R-squared, descriptive, part and partial correlation. Klik continue, lalu pilih OK. Lalu pada model summary itu didapatkan koefisien determinasinya atau R-square-nya 0,165. Ini artinya kepribadian hardiness dapat memberikan pengaruh sebesar 16,5% terhadap kualitas pertemanan. Terus pada nilai signifikansi itu dapat nilai 0,000 yang yakni di bawah 0,05, maka kepribadian hardiness terhadap kualitas pertemanan memiliki peran yang signifikan, yakni sebesar 0,479. Maka hipotesis 0 ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Kemudian nomor 3, diketahui hipotesis 0 tidak ada perbedaan sifat kepribadian hardiness pada kelompok jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Pada hipotesis ini kita uji dulu normalitasnya. Caranya sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Nah, pada uji normalitas ini didapatkan hasilnya 0,200 dan 0,000, maka kedua variabel dinyatakan terdistribusi normal. Kemudian uji beda menggunakan independent sample t-test dengan cara klik analyze, compare means, dan independent sample t-test. Masukkan hardiness ke tes variabel dan jenis kelamin ke grup variabel. Nah, di sini tulis grup 1 itu 1 dan grup 2 itu 2. Oke. Dan tunggu hasilnya keluar di output. Kemudian pada nilai signifikansinya didapatkan nilai sebesar 0,075.
artinya variabel bersifat homogen. Lalu di bagian sick-to-tailed didapatkan nilai sebesar 0,452. Artinya hipotesis 0 diterima dan hipotesis alternatif ditolak. Kemudian hipotesis selanjutnya nomor 4 berbunyi, tidak ada perbedaan kualitas pertemanan pada kelompok jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Caranya masih menggunakan independent sample t-test seperti hipotesis nomor 3. Nah, tadi lupa menjelaskan di bagian value di variabel jenis kelamin, ubah value-nya seperti garis contoh. Untuk value 1 itu labelnya adalah laki-laki, dan untuk value nomor 2 itu labelnya perempuan. Lalu yang pertama uji normalitas dulu, caranya sama yang seperti sebelumnya juga. Pada uji normalitas didapatkan nilai sebesar 0,014, artinya terdistribusi normal. Lalu dilanjutkan dengan uji beda menggunakan independent sample t-test. Caranya sama seperti menguji pada hipotesis nomor 3. Nah, pada uji beda nomor 4 ini didapatkan nilai signifikansinya 0,730, artinya variabel dapat dinyatakan homogen, dan dari sick-to-tailed-nya dapat nilai 0,917, artinya di atas 0,05, dan artinya hipotesis 0 diterima dan hipotesis alternatif ditolak. Sekian, terima kasih penjelasan saya.